بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Ayuhal ikhwah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf, yaitu perkataan mutiara para salaf yang dikumpulkan, ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu taala. Dan kita sekarang masuk ke dalam bab ke-56 yang diberi judul oleh beliau Al-Ulama, para ulama. Di sini beliau menukilkan perkataan dari Abul Mulaih yang terdapat di dalam kitab Al-Hilyah yang ditulis oleh Abu Nuaim jilid 4 halaman 85, yang mana Abu Mulaih mengatakan, qala sami'tu Maimunan, aku mendengar Maimun berkata. Qala sami'tu Maimunan yaqul, aku mendengar Maimun berkata, al-ulama hum dhallati fi kulli baldatin wa hum bughyati. ووجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء. Kata beliau, al-ulama'u hum dhallati fi kulli baldatin wa hum bughyati. Para ulama itu adalah sosok-sosok yang aku cari di setiap tempat, dan merekalah orang-orang yang aku inginkan, orang-orang yang aku harapkan. Wa wajadtu salaha qalbi fi mujalasatil ulama, dan aku dapati baiknya hatiku adalah dengan duduk bermajlis dengan para ulama. Jadi duduk dengan para ulama memiliki keberkahan yang sangat luar biasa. Kadangkala ketika kita duduk dengan para ulama, mendengarkan ucapan-ucapan mereka, nasihat-nasihat mereka, memperhatikan adab-adab mereka, itu memberikan pelajaran yang amat luar biasa yang tidak kita dapatkan di majelis-majelis yang lain. Maka mujalasatul ulama adalah satu hal yang harus diusahakan oleh setiap orang dalam kehidupannya, untuk duduk belajar di hadapan para ulama. Maka jika kita berhalangan untuk berangkat ke tempatnya para ulama, Masya Allah di zaman sekarang sering para ulama datang ke negeri kita, maka manfaatkan kehadiran mereka atau ulama yang berasal dari daerah yang lain yang masih di negeri kita. Ketika datang ke daerah yang dekat dengan kita, datangi mereka, duduk di hadapan mereka, dengarkan nasihat-nasihat mereka, dengarkan ucapan-ucapan mereka. Karena di zaman sekarang semakin sedikit para ulama, semakin sedikit para ulama. Ya. Para ulama memiliki keberkahan yang sangat luar biasa. Dan di zaman sekarang banyak orang yang mulai berucap, berkata terhadap para ulama dengan ucapan dan perkataan yang tidak sepatutnya, untuk berusaha mengurangi ihtiramnya awam terhadap para ulama tersebut. Mereka berusaha untuk mendegradasi kedudukan para ulama, sehingga sering sekali dari mereka tidak memiliki ihtiram, penghormatan kepada para ulama, baik terhadap sosoknya
terlebih lagi terhadap perkataan dan ucapannya. Dengan ucapan-ucapan yang kadangkala seakan-akan lahirnya benar, tapi memiliki kandungan makna yang batil. Jadi perkataan-perkataan tersebut sering tersebar khususnya di zaman fitnah. Banyak yang menuduh para ulama. Ketika terjadi fitnah, mereka menuduh para ulama, mengatakan para ulama diam, para ulama tidak menyuarakan kebenaran, para ulama tidak mengatakan yang hak. Para ulama tidak diam, mereka berkata, mereka memberikan nasihat. Tapi mereka tidak seperti kita, mereka tahu kapan mereka harus berbicara, di mana mereka harus berbicara, kapan momentum terbaik untuk mereka berbicara. Tidak seperti kita yang asal berbicara, tanpa dipikirkan maslahat dan mudarat dari ucapan kita. Berapa banyak ya ikhwah di zaman fitnah, sering ada orang yang memposisikan dirinya seperti para ulama, sehingga seakan-akan harus mengomentari, harus berbicara di setiap kondisi dan keadaan. Padahal bukan kapasitasnya untuk berbicara, bukan makomnya untuk berbicara. Ya, maka seorang yang berakal harus tahu kadar dirinya. Rahimallahu mri'in 'arifa qadra nafsah. Allah merahmati seorang hamba yang tahu kadar dirinya. Maka tentang perkara-perkara yang tidak seharusnya dia berbicara, lebih baik diam. Ya, karena itu lebih baik daripada menimbulkan kekacauan, pertikaian, mudarat yang jauh lebih besar. Dan berapa banyak orang-orang yang seperti ini, yang tidak mengetahui kadar kedudukan dirinya. Dan efeknya sangat luar biasa. Bisa terjadi pertumpahan darah, bisa terjadi perselisihan yang amat dahsyat, karena mereka merasa dirinya adalah ulama. Hanya ketika sebatas dipanggil, ya Ustadz, ya Syekh, saya atau masuk dalam organisasi persatuan para ulama, kemudian mendudukkan dirinya sebagai ulama. Padahal ilmu yang dia kuasai minim. Kemudian seakan-akan mengatakan dirinya adalah bagian dari para ulama. Hanya karena tergabung dalam kesatuan yang disebut dengan namanya para ulama. Ya. Ini musibah yang ada di zaman sekarang. Maka di zaman fitnah, dengarkanlah nasihat para ulama. Dan kita melalui fitnah demi fitnah, fitnah demi fitnah, ujian demi ujian, maka kembalilah kepada perkataan para ulama. Insya Allah Allah akan berikan keselamatan bagi kita. Karena di saat mereka memberikan nasihat, patokan mereka adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Dan mereka telah melalui, bab yang pernah kita bahas bahwa mereka telah melalui masa-masa muda mereka, masa-masa di mana mereka berkeinginan tentang hal-hal yang bersangkut paut dengan perkara-perkara mungkin dunia, itu udah lewat dari mereka, dan mereka telah berhasil melalui ujian tersebut. Jadi usahakanlah untuk bertanya kepada orang yang benar, dan di zaman fitnah jangan mudah untuk menyebarkan perkataan ataupun ucapan yang dapat menimbulkan pertikaian di tengah-tengah kaum muslimin, karena di zaman sekarang banyak kadang-kadang orang itu dia senang untuk men-share sesuatu yang bermanfaat. Kemudian dia menganggap bahwa setiap kajian yang direkam, setiap nasihat, jawaban dari pertanyaan yang direkam itu cocok untuk ditempatkan di setiap momentum dan keadaan. Ini adalah kejahilan yang amat nyata di zaman sekarang. Jadi kadangkala jawaban dari satu pertanyaan itu dijawab pada momentum A. Kemudian ketika ada momentum B, momentum C, momentum D, mungkin jawaban itu tidak akan serupa. Karena sangat bergantung juga dengan keadaan yang ada, itu sangat bergantung, mempengaruhi jawaban dari mereka. Nah, tapi kadangkala banyak di antara para thalabul ilm, mereka memotong jawaban di momentum A untuk diletakkan dan disebarkan pada momentum B atau momentum C. Akhirnya bukan maslahat yang didapatkan, malah kemudaratan. Maka seorang thalibul ilm, seorang penuntut ilmu harus berusaha untuk memahami hal tersebut. Jangan sampai menjerumuskan para ulama mereka yang mana ditempatkan pada tempat-tempat atau kondisi-kondisi yang tidak sepatutnya ada. Maka harus ihtiram terhadap mereka. Maka di sini Syekh Abdul Razak mengatakan, ma ajallaha min ni'matin an yuwaffaqa al-muslim li mujalasati 'alimin 'arifa rabbah.
Maka sungguh agung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, taufik terhadap seorang muslim yang mana dia dapat bermajlis, duduk ya, di hadapan seorang alim yang dia mengetahui Rabbnya, arifa nabiyah, mengenal tentang siapa nabinya, wa arifa awamir Allah wa hududah, dan mengenal, mengetahui tentang perintah-perintah Allah dan batasan-batasan Allah. Wa mayyaza baina ma yuhibbuhu Allah wa yardah wa baina ma yakrahuhu wa ya'bah. Dan para ulama ini dapat menjelaskan kepada kita, membedakan kepada kita mana perkara yang dicintai Allah dan diridhai Allah dan mana perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa ya'malu bi amrillahi fima ya'ti wa yadhar. Fakam lahu min al-atharil mubarak ala julasaihi. Para ulama ini luar biasa. Mereka mengerjakan amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan beberapa athar, efek positif, efek yang sangat berkah ketika kita duduk di tengah-tengah para ulama. Maka manfaatkan jika ada kesempatan untuk duduk di hadapan para ulama karena keberkahannya luar biasa. Kemudian ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, satu hal juga yang perlu diketahui bahwasannya di antara tanda hari kiamat adalah wafatnya para ulama. Ketika para ulama wafat, maka itu adalah tanda dicabutnya ilmu dari tengah-tengah umat. Sehingga manusia mengambil orang-orang jahil sebagai ulama, ditanya, berfatwa, dan akan membuat kesesatan di tengah-tengah umat. Maka mumpung masih banyak para ulama hidup di zaman kita, walaupun tidak sebanyak di zaman dahulu, manfaatkanlah keberadaan mereka. Kemudian bab berikutnya adalah bab ke-57. Itfa'ul fitnah la iqaduha. Bab yang diberikan judul oleh Syekh Abdul Razak adalah mematikan api fitnah, bukan membangkitkannya atau justru menimbulkan fitnah tersebut. Di sini beliau mengatakan atau menuliskan perkataan yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, yang mana beliau di sini mengatakan an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma atahu rajulani fi fitnati Ibn Zubair faqala inna an-nasa sana'u wa anta ibn Umar wa sahibun nabi sallallahu alaihi wasallam fama yamna'uka an takhruj faqala yamna'uni anna Allah harrama dama akhi فقال ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فقال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma didatangi oleh dua orang di zaman fitnahnya Ibnu Zubair. Kemudian dua orang tersebut mengatakan kepada Abdullah bin Umar, "Innan nasa sana'u wa anta ibn Umar wa sahibun nabi, fama yamna'uka an takhruj." Sesungguhnya manusia telah melakukan apa yang mereka lakukan dan engkau adalah Ibnu Umar, putra dari Umar ibn Khattab, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menghalangimu untuk keluar, ikut berkecimpung dalam fitnah tersebut? Faqal, maka Abdullah bin Umar berkata, yamna'uni anna Allah harrama dama akhi. Yang melarangku untuk keluar adalah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan darah saudaraku. Faqala, kemudian dua-duanya ini berkata, alam yaqulillah, bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 193, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, perangilah mereka sehingga tidak terjadi fitnah. Faqal, maka menjawab Abdullah bin Umar, qatalna hatta lam takun fitnah wa kana ad-dinu lillah. Kami telah berperang, dahulu kami telah berperang sehingga tidak muncul fitnah, dan agama itu lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa antum, dan kalian, turiduna an tuqatilu, menginginkan untuk berperang, hatta takuna fitnah, agar muncul
fitnah. Wa yakuna ad-dinu li ghairillah, dan agama dijadikan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perbedaan, kata Abdullah bin Umar, di antara kami dan kalian. Kami berperang untuk mematikan api fitnah. Sedangkan kalian berperang, berselisih untuk menimbulkan fitnah tersebut. Untuk membakar api fitnah. Itu perbedaan antara hal tersebut. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu justru menimbulkan api fitnah. Jika memang kita harus terjun pada satu perkara, itu gunanya untuk memedam api fitnah, bukan untuk bahkan membakar api fitnah tersebut. Jadi ketika seorang alim seperti Abdullah bin Umar, seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tangannya bercampur dengan darah yang haram, beliau memutuskan untuk tidak terjun dalam suatu fitnah. Karena beliau tahu, jika beliau terjun dalam hal tersebut, bukan memadamkan, tapi justru akan menimbulkan api fitnah yang lebih besar. Maka ya ikhwah, jika Abdullah ibn Umar saja dalam fitnah tersebut memilih untuk diam, kenapa kita ketika terjadi fitnah harus keluar, harus berbicara, harus melakukan sesuatu? Mungkin yang terbaik bagi kita adalah diam, duduk, tidak berbicara, tidak berkomentar. Karena komentar kita ini bahkan bisa menimbulkan api fitnah yang jauh lebih besar. Dan ini terjadi. Lihat di zaman fitnah, orang semua ingin muncul. Apalagi sekarang di zaman media sosial. Orang semua ingin populer. Orang semua ingin dikenal. Sehingga ketika terjadi masalah-masalah besar, semua ingin berusaha berbicara. Agar ucapannya itu di-share oleh banyak orang. Padahal apa yang dia ucapkan itu menyulut api fitnah. Nggak ada manfaatnya kadang-kala dari ucapan tersebut. Malah menimbulkan kekacauan yang jauh lebih besar. Maka kita harus berhati-hati pada hal tersebut. Ya. Zaman fitnah itu lebih banyak diam, selamat, daripada banyak berbicara. Ya, untuk kita bentar lagi nih mau yang disebut tahun pemilu tahun depan. Sanal afdal banyak diam daripada banyak berbicara. Serahkan kepada yang berhak untuk berbicara. Ya. Jangan sampai kita terjun dalam sesuatu yang kita nggak paham. Karena dua ilmu yang paling banyak dizalimi, kata para ulama. Yang pertama adalah ilmu agama, yang kedua adalah ilmu politik. Kenapa? Banyak orang yang berbicara di dalamnya dan dia ghair mutamakkin. Tidak betul-betul paham tentang kedua perkara tersebut. Banyak orang yang gatal kalau ditanya masalah agama dan masalah politik untuk berbicara. Dan ini dua ilmu ini semua pihak, semua orang dengan kekhususan bidang apapun, mereka senang untuk membahas dua bidang ini. Banyak di antara mereka yang mengatakan ketika ditanya permasalahan agama, mereka mengatakan kalau menurut saya, kalau menurut pendapat saya, kalau ditanya masalah politik, kalau menurut saya, kalau menurut pendapat saya. Tapi coba seorang ahli matematika tanya tentang masalah biologi, dia akan katakan, oh bukan bidang saya. Tanyakan seorang konektor tentang ilmu matematika, dia akan katakan, oh saya nggak ngerti, saya nggak belajar. Tapi tanyakan ilmu agama, dia akan katakan, menurut saya pendapatnya seperti ini. Tanyakan ilmu politik, wah lebih lagi dia akan mengarah. Maka dua ilmu ini, dua ilmu yang paling banyak dizalimi oleh manusia. Karena banyak yang berbicara di dalamnya, yang dia tidak punya kompetensi untuk melakukannya. Maka berhati-hati jangan termasuk kita orang-orang yang zalim tersebut. Ya, karena kezaliman kita berbicara bukan pada bidang kita, akan menimbulkan api fitnah yang menyala-nyala. Jadi Allah merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya. Kata Syekh Abdul Razak mengatakan di sini, Subhanallah, Maha Suci Allah. Kam huwal farqu syasi' baina man qitaluhu liyakuna ad-din kulluhu lillah wa baina man qitaluhu litaqa'a al-fitnata baina al-muslimin wa yuhmal as-sayf. Kata Syekh Abdul Razak mengatakan begitu besar perbedaan di antara orang-orang yang berperang lillah karena Allah Subhanahu wa taala
dan orang yang berperang justru untuk menyalakan api fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Memikul pedang-pedang, wa yadribu ba'dhum riqaba ba'd. Masing-masing saling memenggal leher mereka dengan pedang-pedang tersebut. Di sini Allahu Akbar, di sana juga Allahu Akbar. Dua-duanya bertakbir. Dua-duanya bertakbir. فَتَضْعُفَ هِيبَتُهُمْ وَتَذْهَبَ رِيحُهُمْ وَيَتَسَلَّطْ عَلَيْهِمْ عَدُوُّهُمْ. Sehingga kewibawaan mereka itu melemah di hadapan musuh-musuh mereka. Sehingga musuh-musuh kaum muslimin ini dengan mudah menguasai kaum muslimin. Nah, ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin di akhir zaman yang mana jumlahnya banyak, tetapi kata Rasulullah apa? Ghutha'un ka ghutha'is sayl, seperti buih banjir. Banyak jumlahnya kaum muslimin. Rasulullah pernah mengatakan, yushiku an tada'a 'alaikumul umam kama tada'al akalatu 'ala qas'atiha. Aku khawatir umat-umat itu akan mengerumuni kalian dari segala penjuru sebagaimana makanan dikerumuni dari setiap sisi. Amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah saking sedikitnya kami saat itu wahai Rasulullah? Rasulullah katakan apa? Bal antum katsir. Banyak kalian itu. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Tetapi kalian itu seperti buih air banjir. Lihat buih air banjir ke kanan, ke kiri dengan mudah dihancurkan. Ya, dengan mudah dihancurkan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, walayanzi'anna Allah fi suduri aduwikum al-mahabata minkum walayaqdhifanna Allah fi qulubikum al-wahn. Allah akan cabut tuh rasa takut dari musuh-musuh kalian, dari dada-dada mereka terhadap kalian. Enggak ada lagi rasa takut dari musuh Islam kepada kaum muslimin. Dan Allah akan menimpakan ke dalam diri kaum muslimin itu apa? Al-wahn. Para sahabat bertanya, "Umal wahn ya Rasulullah?" Apa itu wahn? Kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta terhadap dunia dan kebencian terhadap kematian. Itu akhir zaman seperti itu. Karena kaum muslimin berperang di antara mereka, karena dunia saling bertengkar di antara mereka, karena pangkat dan jabatan saling serang di antara mereka, sehingga di mata orang-orang kafir melemah rasa takut mereka terhadap kaum muslimin. Lemah rasa takut mereka terhadap kaum muslimin. Yang dulunya memiliki kewibawaan kaum muslimin di hadapan mereka terlihat begitu lemah. Enggak ada. Ibaratnya apa ya? Gregetnya aja enggak ada. Hilang. Penyakit apa? Wahn. Cinta dunia dan takut kepada kematian. Dan dalam hadis yang lain kan Rasulullah pernah mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa raditum biz zar' wa tabi'tum athnab al baqar wa taraktumul jihad fi sabilillah sallallahu 'alaikum dhullan la yanzi'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian berjual beli dengan cara 'ainah, dengan cara riba, kalian mengejar merasa ridha dengan hasil bumi, mengejar dunia dengan penuh kerendahan, sibuk dengan peternakan dan pertanian, meninggalkan jihad. Jika ini yang kalian lakukan, Allah akan menimpakan kerendahan dan kehinaan kepada kalian. Dan tidak akan Allah cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi jika ingin selamat dari kerendahan dan kehinaan itu, kembali menjalankan agama. Nggak ada kerendahan dan kehinaan itu dengan kemaksiatan kepada Allah. Tidak ada kerendahan dan kehinaan itu akan dicabut dengan kemaksiatan kepada Allah. Kerendahan dan kehinaan itu juga tidak akan dicabut dengan kita menjadi pengikut orang-orang kufar, mentaati perintah mereka, tidak. Tapi dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jual beli ainah, tahu jual beli ainah ya? Tadi yang disampaikan jual beli ainah. Tahu? Jadi jual beli ainah itu mungkin sebagian sudah tahu, nggak perlu kita ulang. Jadi jual belinya ini kamuflase, intinya pinjam meminjam ribawi. Itu jual beli ainah. Misalkan anak butuh uang 10 juta. Antum punya 10 juta.
Tapi antum pengennya 10 juta tapi dibayar, ana nanti harus bayar 11 juta misalnya. Kan kalau ana pinjam 10 juta, ana bayar 11 juta, riba tuh. Akhirnya berkamuflase untuk menjual barang. Ana katakan, ya akhi, ana punya barang nih. Ana jual ke antum 10 juta. Terima uangnya 10 juta cash. Kemudian ana bilang, ana beli lagi barang ini dari antum 11 juta. Kredit. Barang ini tetap di ana, uangnya ada di ana 10 juta dan ana harus mengembalikan berapa? 11 juta. Ini jenis jual beli ainah. Jadi jual belinya hanya kamuflase semata untuk melakukan penipuan, praktek pinjaman ribawi. Dan ini banyak yang seperti ini. Dan praktek-praktek lainnya yang sangat menyebar di tengah umat. Jadi ini sebab terhinanya umat ini, diinjak-injak oleh orang-orang lain. Umat ini ya salah satu sebabnya itu. Ini nggak akan selamat dengan melakukan teriak-teriak di pinggir jalan, nggak akan menyelamatkan umat. Menyelamatkan umat itu dengan apa? Dengan kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kembali kepada agama Allah. Mereka nggak akan takut antum teriak-teriak, mau 1000 kali teriak juga tidak akan menimbulkan ketakutan kepada mereka. Karena mereka tahu antum teriak sekali. Udah itu antum balik lagi dengan apa yang antum biasa lakukan. Mereka tahu antum hanya akan teriak dalam setahun paling sekali. Itu pun nggak sepanjang hari. Paling beres sholat Jumat sampai sebelum asar, udah itu balik lagi ke rumah masing-masing. Apa yang ditakuti dari hal tersebut? Nggak ada. Efek terhadap mereka nggak ada juga. Tidak ada. Nah, yang terbaik itu adalah sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah. Hatta tarji'u ila dinikum. Nggak akan dicabut tuh kerendahan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, a'adzana Allah wal muslimina minal fitan fa innaha amya samma bakma. Kata beliau, semoga Allah melindungi kami dan kaum muslimin dari segala bentuk fitnah. Karena yang namanya fitnah itu membutakan, mentulikan, membisukan. Itu fitnah. Orang kalau udah di zaman fitnah seakan-akan dia nggak ngelihat, nggak ngedengar, bisu. Yang hak terasa batil, yang batil terasa hak, yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf. Kapan? Di zaman fitnah. Udah nggak jelas lagi. Makanya yang terbaik itu di zaman fitnah itu banyak diam. Karena yang namanya kebatilan itu ujung-ujungnya akan terlihat jelas, nampak. Hanya nunggu waktu saja. Jadi nggak perlu kita sibukkan dengan hal tersebut. Nanti juga akan terlihat jelas. Ya. Kadang suka ada orang yang tersibukkan ketika ada orang yang mulai tergelincir. Wah, orang ini begini, terlalu tersibukkan. Padahal belum begitu jelas. Sabar saja, tunggu. Nanti juga yang namanya derajat itu kalau udah melenceng 1 derajat, semakin lama akan semakin kelihatan perbedaan. Benar kan? Antum kalau 1 derajat, kalau jarak 1 meter nggak kelihatan tuh bedanya. Tapi kalau diambil jarak yang panjang, akan semakin terlihat apa? Bedanya. Ketika lingkaran diameternya semakin luas, akan semakin terlihat setiap derajat tersebut. Jadi tunggu saja, sabar. Yang namanya matahari itu akan terbit. Pasti akan terlihat. Ada salah satu nasihat dari Syekh Faisal Al-Hashidi, hafizahullah. Beliau itu bisu, seorang syekh di negeri Yaman, bisu, tidak bisa bicara. Dan tuli, tidak bisa mendengar. Tapi beliau menulis banyak kitab. Di antaranya adalah kitab khutbah Jumat yang jadi bestseller di Yaman. Jadi hampir setiap khatib di Yaman itu hampir masuk ke kampung-kampung itu buku khutbah beliau itu yang dibaca untuk berkhutbah. Dan beliau seumur hidupnya nggak pernah khutbah Jumat. Beliau pernah ditanya bagaimana tentang zaman fitnah sekarang. Ada saling tuduh dan begini. Kata dia cuman mengisyaratkan. Intinya apa? Diam. Kemudian menggambar seperti matahari. Kata beliau, muridnya menjelaskan maksudnya adalah nantinya pun matahari itu akan terlihat terang. Tinggal nunggu momentum waktu.
Kadang orang tuh Pak, kalau zaman fitnah udah ngomong, saking malunya dia nggak mau narik lagi tuh. Akhirnya terus dalam kesalahan. Zaman fitnah, hati-hati. Ya, hati-hati. Kemudian bab berikutnya, bab ke-58 yang diberi judul oleh Syekh Abdul Razak, Haqiqatut Taqwa, Hakikat Taqwa. Di sini beliau menukilkan perkataan dari Bakar ibn Abdullah rahimahullah yang dituliskan oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud. Lamma kanat fitnah ibn al-Ash'ath qala talaq ittaquha bittaqwa qala Bakar ajmil lana at-taqwa qala at-taqwa 'amalun bi ta'atillah 'ala nurin min Allah raja'a rahmatillah wat-taqwa tarku ma'siyatillah 'ala nurin min Allah khifata iqabillah. Kata Bakar bin Abdullah rahimahullah, ketika terjadinya fitnah Ibn al-Ash'ath, berkata talaq, ittaquha bittaqwa. Hindarkanlah diri kalian dari fitnah tersebut dengan ketakwaan. Qala Bakar, ajmil lana at-taqwa. Beliau ingin dijelaskan tentang takwa tersebut seperti apa. Qal, maka talaq berkata, amalun at-taqwa amalun bi ta'atillah. Taqwa itu beramal dengan ketaatan kepada Allah. Ala nurin min Allah, di atas cahaya dari Allah. Raja rahmatillah, mengharap rahmat Allah. Wat taqwa tarku ma'siyatillah, dan taqwa meninggalkan maksiat terhadap Allah. Ala nurin min Allah, di atas cahaya dari Allah. Khifata iqabillah, dikarenakan takutnya terhadap hukuman Allah. Inilah yang disebut dengan takwa. Jadi takwa itu mengamalkan ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Atau Ali bin Abi Thalib pernah menafsirkan takwa itu apa? At-taqwa al-amalu bit-tanzil wal qana'atu bil qalil, al-amalu bit-tanzil wal khawfu minal jalil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Ini Ali bin Abi Thalib pernah menafsirkan takwa, dan mungkin di antara tafsiran terbaik tentang takwa. Kata beliau, at-taqwa al-amalu bit-tanzil. Takwa itu adalah mengamalkan apa yang Allah turunkan. Al-Quran dan As-Sunnah diamalkan. Itu takwa. Wal khawfu minal jalil. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal qana'atu bil qalil. Qana'ah terhadap apa yang ada, walaupun sedikit. Wal isti'dad li yaumir rahil, mempersiapkan diri berjumpa dengan hari kepulangan, dengan hari kematian. Maka jika kita ingin lihat nilai ketakwaan kita, parameternya 4 ini. Lihatlah diri kita dengan pengamalan Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti apa kita dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Lihatlah bagaimana diri kita dengan apa? Dengan rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilihatnya seperti apa? Bukan di tengah keramaian, tapi lihatlah diri kita di dalam kesendirian. Apakah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak? Karena itu adalah tanda ketakwaan seorang hamba ketika berada di dalam kesendirian. Ya. Jika ini adalah amalan yang sangat sulit dilakukan oleh para salaf, bahkan Rasulullah pun menyebutkan hal tersebut. Bahkan Imam Syafi'i pun mengatakan di antara amalan tersulit adalah rasa takut kepada Allah di dalam kesendirian, ketakwaan kepada Allah dalam sendiri. Padahal zamannya para sahabat, zamannya Imam Syafi'i, zamannya para ulama terdahulu, belum ada media yang mendukung kemaksiatan sedahsyat di zaman sekarang. Seorang dengan gadgetnya, dengan handphonenya, dia bisa mengelilingi dunia. Bisa masuk dari tempat kemaksiatan yang satu ke tempat kemaksiatan yang lain. Dia bisa berjudi, dia bisa menonton hal-hal yang tidak bermanfaat, mendengar hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang zaman dahulu, mungkin mereka harus menempuh jalan yang cukup jauh, menahan rasa malu untuk melakukan hal tersebut, sehingga kadangkala terhindar dari kemaksiatan itu. Di zaman sekarang fasilitasnya dahsyat. Ya, fasilitasnya dahsyat. Ombak fitnahnya luar biasa. Jadi kalau tidak ngejaga betul diri kita, jerumus. Akan terjerumus. Jangan bilang, wah, alhamdulillah, anak nggak seperti itu.
Allahu a'lam. Atau juga ada yang mengatakan, oh, kalau anak-anak Masya Allah, luar biasa dia. Sholatnya soft pertama, hafalan Qur'annya banyak. Nggak mungkin dia bermaksiat di dalam kesendirian. Tanyakan pada anak antum, dia puasa tidak? Tidak. Nikah tidak? Tidak. Kef. Pilihannya 3. Disalurkan di jalur yang halal dengan menikah, ditahan dengan puasa, atau dia akan menyalurkan di jalur yang diharamkan. Oh, nggak mungkin dia belum nikah, nggak puasa juga, nggak pernah puasa, dan juga tidak mungkin dia menyalurkan di jalur yang haram. Bawa ke dokter, berarti dia punya penyakit. Ada penyakit dalam dirinya yang harus diobati. Karena nggak mungkin, pilihannya itu 3. Pilihan keempat nih, kalau yang ketiga nggak dilakukan, pasti pilihannya yang keempat. Maka solusinya apa? Solusinya adalah berpuasa sementara waktu dan segera untuk menikah. Segera untuk menikah. Fitnahnya besar ya ikhwah. Fitnahnya besar. Ya, fitnahnya besar. Apalagi di akhir zaman kata Rasulullah, orang pagi muslim, sorenya bisa kafir. Paginya sholat subuh, duhanya bisa maksiat kepada Allah. Nah, malamnya tahajud, bisa langsung maksiat. Goncangan fitnah ini dahsyat zaman sekarang. Jadi harus betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meningkatkan bertobat kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat mengerikan fitnah itu, dan semoga saja Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Bukan di saat melakukan dosa, tapi di saat melakukan ketaatan. Nah, ini pelajaran berharga tuh ya, khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Rasa takut kepada Allah khususnya dalam keadaan sir, dalam kesendirian itu dahsyat. Jika para sahabat saja mengatakan itu amalan yang luar biasa, Rasulullah mengatakan juga amalan yang luar biasa, bertakwa kepada Allah dalam kesendirian, apalagi di zaman sekarang. Udah jempolnya juga 10 tuh bagi orang yang bisa bertakwa di dalam kesendirian. Kemudian apalagi? Al-istidad liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan hari kematian. Maka 4 parameter ini lihat, kita akan bisa melihat tingkat ketakwaan kita. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, هذا من أحسن ما قيل في حد التقوى بيان حقيقتها وقد جمع فيه رحمه الله بين أمرين مبدأ التقوى وغايتها. Dan ini diantara penjelasan yang paling baik berkenaan dengan penjelasan tentang takwa dan hakikat takwa. Dan beliau rahimahullah mengumpulkan di antara 2 perkara, yaitu tentang dasar ketakwaan dan tujuan dari ketakwaan itu. Lianna kulla amalin yutaqarrabu bihi ila Allah jalla wa ala la budda lahu min mabda'in wa la budda lahu min ghayah. Karena setiap amalan yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu perlu yang namanya permulaan dan tujuan. Amma mabda'uhu wa huwa asasuhu alladhi alaihi yaqum fa huwa al-iman. Ya, dasarnya berdirinya amalan soleh itu apa? Keimanan. Dasarnya adalah keimanan. Wa ilaihi al-isyara fi qawlihi rahimahullah ala nurin min Allah. Wa amma ghayatuhu fanailu thawab Allah wal fawz bi ridahi subhanahu wa ta'ala. Sedangkan tujuan dari ketakwaan itu adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah dan mendapatkan keridhaan Allah. Wan najah min iqabihi, dan juga selamat dari siksaan Allah. Wa ilaihi al-isyara fi qawlihi rahimahullah raja'a thawabillah. Dan ini sesuai dengan isyarat beliau dalam menjelaskannya dengan mengatakan raja'a thawabillah, berharap pahala dari Allah, wa qawlihi khifata iqabillah, dan ucapan beliau yang mengatakan takut terhadap azab Allah. Jadi segala sesuatu itu ada dasarnya, asasnya, dan ada tujuannya. Jadi asas dari ketakwaan itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Tujuannya agar seseorang menggapai pahala dari Allah, menggapai keridhaan dari Allah, terbebas dari azab Allah. Itu tujuannya. Tujuan dari kita beramal. Dan yang namanya amalan itu baru diterima ketika memenuhi 2 rukun. Apa itu? Apa? Al-ikhlas dan juga al-mutaba'ah. Ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Karena kita nggak tahu sesuatu itu baik kecuali kita
mencontoh dari siapa? Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tujuan diutusnya Rasul. Nah, bisa kita katakan ini baik. Menurut siapa? Menurut anak. Siapa kita menentukan sesuatu baik atau tidak? Harus ada dalil yang menunjukkan kepada ibadah tersebut. Tata caranya seperti apa? Nggak bisa main ngarangan. Baik. Mungkin itu ya ikhwah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang di bulan November insya Allah kita akan masuk ke pembahasan bab ke-59 yang diberi judul oleh beliau Ra'sul Mal, modal seseorang, modal seorang hamba. Insya Allah nanti kita bahas pada kesempatan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.